Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik boleh menyapa kami di tengah padatnya aktivitas kami, di tengah begitu banyak rutinitas yang kami jalani sepanjang hari ini. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai ke perkataan itu. Tetapi sudah itu mereka mulai berteriak katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami sebuah penolakan, mengalami sebuah penderitaan, tentu bukan hal yang asing bagi setiap kita. Ada pada suatu masa bahwa apa yang kita lakukan ditolak oleh seseorang. Ada di satu masa ketika apa yang kita inginkan, yang terbaik, yang menurut kita baik justru ditolak oleh seseorang. Atau bahkan ketika kita mau menyatakan kebenaran, justru kita mendapatkan sebuah penderitaan karena membela kebenaran tersebut. Nah, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, inilah yang kemudian dialami oleh Paulus, yang dalam beberapa renungan termasuk di ibadah hari Minggu, lalu tadi pagi kita masih bersama mendengarkan pidato Paulus ketika membela diri di depan orang-orang Yahudi. Dan saat ini ia memberitakan tentang bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus dia untuk menjadi saksi Tuhan. Meskipun dahulu dia adalah orang-orang yang menganiaya para saksi Tuhan. Bahkan menjadi saksi mata bahwa salah satu saksi Tuhan, salah satu utusan Tuhan dianiaya. Tema kita dalam Sabda Bina Umat adalah tetap bersaksi meski ditolak. Menjadi saksi Yesus Kristus adalah sebuah hal yang tentu saja tidak mudah. Tetapi menjadi saksi inilah, menjadi rekan sekerja Allah lah, menyatakan kasih lewat kehidupan kita yang bersaksi adalah panggilan dan pengutusan kita. Saya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk setia dan sedia bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Meski banyak hambatan, meski kita menerima penolakan-penolakan, seperti halnya yang dialami oleh Paulus
bahkan kita terancam oleh suatu keadaan, tetapi kita mau diajak dan diingatkan untuk terus bersaksi, menyatakan kasih Tuhan, yaitu membela mereka yang lemah, mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas, sebagai wujud menyatakan bahwa kasih Allah senantiasa ada bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Memberitakan Injil Tuhan bukan hanya tugas saya, para presbiter, para pengurus pelkat, atau orang-orang yang digolongkan sebagai pelayan Tuhan di gereja. Tetapi bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan adalah tugas setiap kita. Setiap kita yang dipanggil menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang dipercayakan untuk bersaksi. Meskipun seringkali kita ditolak, meskipun seringkali kita mendapatkan musuh ketika bersaksi, menyatakan kebenaran. Tapi itulah tugas dan panggilan kita. Setiap kita diutus untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat ini kita ditolak. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan. Tapi percaya dan yakin, cara Tuhan luar biasa membantu dan menolong setiap kita untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri ketika kita mau menyatakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri ketika kita mau bersaksi, menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu mari bersama nyatakan kasih, nyatakan kesaksian tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan lewat setiap tutur kata dan perilaku kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita adalah utusan Tuhan yang diminta untuk terus bersaksi bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Bahwa meskipun kami ditolak, meskipun kami mengalami penderitaan, tetapi kami mau terus bersaksi, menyatakan karya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, lewat setiap tutur kata dan tingkah laku kehidupan kami. Saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati tuntun kami selalu agar kami mampu kembali bersaksi, memuji, memuliakan nama-Mu dimanapun kami diutus untuk berkarya. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.